Halo guys, David sini dan kita baru aja kedatangan sebuah barang yang namanya Xiaomi Treadmill R1 Pro Kingsmith Walking Pad 2-in-1 Fitness Treadmill Silver. Ini penjualnya sama sekali nggak mau ngelewatin satu kata kunci pun pas orang lagi nyari barangnya. Jadi ini namanya ada Xiaomi-nya, tapi saya sama sekali nggak ngelihat logo Xiaomi sih. Mungkin ini salah satu barang atau perusahaan Kingsmith yang diinvestasin oleh Xiaomi. Sama kayak beberapa barang yang lain yang ada kata Xiaomi-nya padahal nggak ada logo Xiaomi. Ya mungkin nama Xiaomi lumayan menarik kali ya. Ya saya tipe orang yang kalau ngelihat ada barang yang ada label Xiaomi-nya atau judul Xiaomi-nya bakal ngeliat, wah barang Xiaomi apa lagi nih? Tapi ada juga tipe orang yang ngelihat barang Xiaomi mungkin langsung males kali ya. Dan kalau Anda udah ngeklik video ini, kemungkinan Anda adalah tipe orang pertama yang sama kayak saya. Walaupun barangnya kayak bukan Xiaomi gitu ya. Biasanya kan Xiaomi itu TV, HP, atau gadget-gadget lain. Tapi di sini walking pad treadmill. Dan harganya juga nggak bisa dibilang kayak Xiaomi banget. Ini harganya 7,990 juta alias 8 juta kembali 10.000. Kalau misalnya Anda minat, linknya udah saya taruh di bawah, tapi kita pengen cobain dulu, tes dulu. Soalnya saya kemarin ada nonton videonya Best Indotech, si Malvin sama si Wasa udah nge-review ini, dan kelihatannya menarik banget. Mereka juga rekomenin barang ini. Apalagi di zaman sekarang, kayaknya kesehatan itu lagi panas-panasnya ya, lagi jadi topik yang hot banget. Kayak udah lebih penting dari yang pernah ada. Biasanya kan orang itu kalau lagi nggak ada masa pandemi atau apa, ya udahlah makan yang agak enak dikit, kurang sehat nggak masalah, nggak banyak olahraga nggak masalah. Tapi sekarang kayaknya semuanya pokoknya harus sehat nih, harus jemur nih, harus olahraga nih, tapi tempatnya sempit. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi karena ini katanya treadmill yang bisa dilipat, bentuknya aja bisa masuk ke kotak gini. Kalau misalnya kita lagi pergi ke gym gitu kan, kayaknya treadmill itu gede banget jadi alat yang makan paling banyak tempat. Kalau bench press atau apa kan di spot kecil bisa, tapi treadmill itu kayak harus ada ruangan khusus. Kalau ini sih janjinya nggak harus. Jadi lumayan lah kalau misalnya bagus, bisa jadi alat buat ditaruh di studio ini dan jadi alat buat diberdayakan oleh editor, karena editor di sini kerjanya duduk terus dan makan tahu goreng, terus minum Thai tea dan makan snack-snack yang dikirimin oleh brand. Ini kayaknya nggak tahu gimana cara ngangkatnya. Sekarang kita mungkin coba lihat speknya dulu ya. Di sini nggak ada speknya ya, mungkin di dalam sini. Jadi mungkin tolong diangkat. Karena kalau saya baca ini beratnya 38 kilo. Tadi aja ngangkatnya berdua harus. Ini di dalam kardus ada kardus lagi, udah kayak buka kado ulang tahun aja. Oh ini kebalik, kita balikin lagi. Oke. Di sini saya pengen nunjukin beberapa spek dari barang ini. Ini mungkin selain buat kita jadiin treadmill, bisa kita jadiin alat buat angkat berat juga, karena di sini ketulis kalau berat bersihnya itu 33 kilo, kalau berat kotornya 38 kilo. Entah maksudnya apa yang 5 kilo lebih. Kalau gas itu kan ya berat kotornya itu tangkinya, kalau ya berat bersihnya itu gasnya doang. Tapi kalau ini entah berat kotor dan berat bersih itu bedanya ada di mana. Terus di sini ada frekuensinya, berapa volt, dan power yang dibutuhin lumayan tinggi, 918 watt. Wow. Ini mungkin bisa buat berapa AC ya? 3 AC, 2 AC, 4 AC. Jadi kita sekarang langsung buka aja. Ada opennya. Oke, open, turn upside down. Hey. Wow, ini apaan? Belum kelihatan. Ini kok kayak soket motherboard yang gede gitu ya? Ada besi-besinya. Sip. Ini jatuhnya udah kayak alat berat gitu sih. Dari bahan-bahannya aja kerasa bener-bener kuat, dari logam semua harusnya. Kalau kita angkat gini, oke, kita taruh dulu. Ini, wow, kalau kejepit mungkin langsung cut kali ya. Di sini ada apa nih?
Di sini ada user manualnya yang kalau dibaca sih lumayan simple kayaknya. Kalau cuma ngeliatin video ini atau video yang lain harusnya udah cukup jelas sih. Di sini kalau misalnya kita beli yang produk internasionalnya ada garansi setahun ya. Sekilas info, tadi mumpung lagi ngomongin garansi, jadi saya masukin di bagian ini aja. Jadi pas saya udah kelar ngetes semuanya, pas mau beresin kardusnya, ternyata di sebelah kardusnya ada kartu garansi kayak gini. Ini ada logonya, ini kayak gaul-gaul kayak bukan olahraga gitu. Di sini ada kartunya, ada nomor serinya juga. Dan ketika saya baca, kita bisa ngecek validitas kartu ini di website. Jadi kalau misalnya memang masih ke cover garansi, kita tinggal bawa barangnya ke alamat yang ada di sini. Terus nanti bakal dicek asal barangnya masih nggak hancur, kayak nggak kejadian apa-apa, memang fungsinya nggak jalan aja, kita bisa langsung klaim garansinya dalam jangka waktu setahun. Coba kita cek dulu. Ini harusnya masih aktif. Wih, ada dong. Selamat, produk Anda sudah terdaftar dalam masa garansi selama 1 tahun sejak tanggal pembelian. Produk merupakan barang resmi dari PT Intinya Teknologi. Yap, tinggal bawa ke sini kalau misalnya ada masalah atau di WA. Oke, balik ke video tadi. Jadi, jangan salah pilih kalau misalnya pengen yang garansinya setahun, katanya ada di Jakarta gitu. Tinggal pakai link yang di bawah aja. Nah, kalau ini sih, kalau dilihat harus berdua ini. Terus di sini ada FAQ-nya. Oke. Setahu gua ada remote-nya. Terus di sini di paket penjualannya kita juga ada dapetin satu kotak yang panjang gini, tapi entah isinya ada apa aja. Mungkin kelengkapannya, soalnya saya belum ngeliat si kabel buat dicolokin ke sini buat powernya, terus saya belum ngeliatin remote-nya. Kalau ini kita ada dapetin walking pad mat. Jadi buat cadangan ini kali. Cuma mana remote-nya? Bentar. Coba kita buka dulu, siapa tahu keselip di dalam ya. Di sini kalau nggak salah cara bukanya, oh ini kita puter-puterin dulu, biar kendor. Terus di sini kita puter lagi, terus kita angkat. Bener. Kendorin dikit lagi. Oh ini ada mentoknya. Terus kita angkat, terus kita lipat ke belakang. Ini bakal nyangkut dikit. Oke. Sip. Terus kalau kita jalan, oh ya belum dihidupin. Di sini kita bisa naikin juga. Oke. Wah, tinggi loh. Sip. Soalnya kalau misalnya treadmill yang saya tahu yang ada di gym gitu, biasanya tingginya cuma segini, terus kalau kita mau nyangkutin HP, kita harus nunduk pas ngelihatnya. Jadi kalau jalan sambil nunduk gini kayaknya kebiasaan yang enggak bagus. Tapi kalau di sini lumayan sih, matanya bisa ngeliat ke sini, jadi bisa olahraga sambil ngeliatin si HP-nya. Masalahnya, oh ini bisa dikencengin lagi. Masalahnya saya belum ngeliat remote tadi sama colokannya. Soalnya kalau diem doang kayak gini kan nggak lucu ya. Atau malah lucu ngeliatin saya jalan-jalan di tempat kayak gini. Ini walking pad sih jadinya. Cuma kalau walking pad-nya kayak gini nggak sampai 8 juta juga harganya. Jadi gimana ya? Sini ya. Biasanya selalu gitu kan, ada yang ketinggalan. Oh, iya deh. Ternyata ada si kecil. Ini mungkin karena temanya olahraga, jadi semuanya harus butuh usaha gitu ya. Lah, direkatin gini ternyata. Pantesan nggak bisa ditarik gitu doang. Pemanasan lah. Terus di dalam sini harusnya ada kabel. Ini ada, nah ini remote yang saya maksud buat ngontrol kecepatan. Kita buka dulu. Ini bentuknya kayak mirip-mirip kayak apa ya? Kayak pernah lihat kayak kamera-kamera CCTV bentuknya doang. Tapi ada kakinya. Kalau ini memang remote, ada tombol plus, ada minus, dan ada tombol kayak refresh gitu, entah buat apa. Terus di sini ada yang jatuh tadi. Ini si lanyardnya, mungkin biar bisa kita pakai di tangan.
Biar pas kita lagi olahraga, remote-nya nggak kemana-mana. Terus ini ada baterainya. Di sini ada, oh ini safety pin-nya. Kalau ini memang biasa ada di treadmill, jadi kita colok safety pin-nya ke sini. Terus si ujung satu lagi ada jepitan, kita tinggal jepit ke badan. Jadi misalnya kalau kita lagi meleng atau lagi bengong apa, terus kita malah jatuh, dia bakal ketarik juga dan treadmill-nya bakal mati secara otomatis biar kita nggak kedorong lebih jauh lagi. Itu buat mencegah, itu sih, buat mencegah cedera yang lebih jauh. Kalau ini namanya lubricant oil, jadi ini pelumas, entah buat ditaruh di mana, ada logonya juga, jangan diminum. Kalau lihat pelumas kayak gini, saya jadi ingat sama apa ya? Sama videonya Asumsi, channel Asumsi yang ngebahas gym rumahan. Itu dia peralatan gymnya pakai polisamping kalau nggak salah, itu lumayan kreatif sih. Bukti kalau semua alat tuh memang harus di-maintain, termasuk si walking pad ini. Ini kalau ini kunci L bukan namanya? Kunci L ya, karena bentuknya L. Terus di dalam sini harusnya sisanya ada kabel. Ya, dari tadi taunya kebuka kayak gini aja. Sip, ini ada kabelnya, kita coba colokin ke colokan yang bisa 918 watt. Mungkin kalau 918 watt itu kasus paling buruk kali ya. Kalau misalnya kecepatannya kita set di yang paling rendah doang, harusnya nggak sebanyak itu makanya. Sini ada colokan. Terus di sini untung colokannya ada 2, soalnya kalau nggak salah yang Malvin atau Wasa beli itu colokannya kepala 3, jadi harus ada adapter. Tapi yang ini ada 2 doang, jadi udah pas ke yang sini. Yang aman yang mana? TV. Terus hidupin. Oh, oke. Di sini ada keluar kayak loading save. Oke. Sini kita coba konekin dulu deh. Dan langkah terakhir kita, ya sebenarnya nggak harus sih katanya, tapi ada aplikasinya, jadi kita langsung tes aja biar lebih efisien, efektif, biar pengalamannya lebih maksimal. Jadi kita coba install aplikasinya. Cuma di sini logonya agak lucu sih. Saya baru nyadar kalau Kingsmith ini logonya kayak Johnny Walker yang di alkohol itu. Jadi ini tapi raja yang di kartu remi tapi lagi jalan. Mirip kayak gitu. Hitam-hitam. Dan jalannya ke arah kanan. Login dulu. Sekarang mau olahraga aja harus connect ke internet. Mungkin nanti ada update firmware. Padahal jalan mah jalan aja. Demi pengalaman yang lebih maksimal. Sekilas info, tadi saya lagi nginstall si aplikasinya, ini saya baru nyadar apa fungsi dari walking pad ini. Ini saya kirain buat ngegantiin bagian injekan yang di bawah ini, tapi ternyata ini buat ditaruh di bawah si walking pad-nya. Jadi biar kayak ngeredam gitu lah, kayak anti-slip gitu juga, biar getarannya nggak terlalu kerasa dan biar si walking pad-nya ini nggak terlalu kegeser. Sekarang kita lanjut, di sini nggak usah pakai walking pad karena udah pakai karpet. Sekarang kita lanjut ke aplikasinya. Di sini sih lumayan simpel sih, jelas nggak Balin? Jelas ya. Ini namanya saya udah ganti nama si mesinnya jadi Sehat is Gold. Terus ini buat matiin. Kalau yang A ini entah apa ya, nggak bisa ditekan soalnya. Kalau kita start, oke, kalau start dia bakal jalan. Terus dia bakal keluar indikator kayak berapa jauh, terus kalori yang kebakar berapa langkah, speednya berapa, pace-nya berapa, kayak 1 km itu butuh berapa lama, dan ada kecepatan rata-rata. Ini UI-nya mirip banget sama Xiaomi, jadi memang lumayan ada kerja sama bareng Xiaomi kali ya. Cuma kalau misalnya pengen pakai si walking pad-nya dengan simple, kita pakai remote aja udah cukup sih. Kalau ini mungkin biar sekali-sekali kita ngelihat data doang. Kalau kita cepetin, kalau nggak salah ini bisa sampai 10 km per jam nih. Dan 10 km buat saya sih bukan jalan yang santai lagi sih. Ini bukan, ini nggak santai sih. Ini 7 loh. Dan 8, ini mah udah jogging udah. Nih, ini 10. Jadi lumayan cepat. Kalau di gym tempat saya biasa kadang pakai treadmillnya, biasa saya 9 aja stabilnya, tapi ini bisa sampai 10. Kalau kita tekan tengah, dia bakal stop. Dan kalau tekan yang kayak refresh, ini apaan nih? Ini apaan?
Nah, di sini juga ada keluar datanya kayak 0,07 km, speednya berapa. Kalau A ini apa sih? Coba kita. Nggak ada reaksi apa-apa. Oke, kita sekarang naikin lagi speednya. Mulai, 3, 2, 1. Di sini yang saya sadarin mungkin bisa dibilang salah satu kekurangan kali ya, atau memang sudah sifat bawaan barang yang portable atau gimana, ininya nggak terlalu stabil. Jadi kalau kita pegang gini mungkin bakal kerasa agak goyang-goyang, cuma ini bagian yang nggak terlalu sering kita sentuh dan kita apa-apain juga sih, jadi sekedar buat pegangan aja udah cukup, dan sekalian buat pegangan si HP. Kalau kita taruh ini, rapet sih ini. Kayak gini, terus kita gini-giniin. Ya, masih aman lah. Jadi, lumayan bisa dipakai buat sambil nonton, sambil denger musik, sambil meeting. Meeting yang nggak penting, kalau meeting yang penting jangan dipakai, soalnya nggak bakal konsen. Kan biasanya ada tuh meeting yang cuma, ya oke, aman, gitu. Ya, karena kita bukan lagi dapat jatah yang nggak penting-penting banget di meeting itu. Jadi kita bisa manfaatin jam kantor sekalian buat olahraga. Lumayan kali ya, entah itu tips yang bener atau enggak. Ini apakah worth it ya? Apakah worth it atau enggak ya? 8 juta. Kalau ditinggalin jalan terus sih. Ngebakar listrik sih. Oh, enggak deh. Oh ya, stop. Pinter loh. Ya. Coba, Bal. Lu. Ini kalau nggak salah si Malvin bilang bisa 110 kilo bebannya. Lu aman kan? Nggak sampai 100 kan lu? Ya aman lah, nggak mungkin lu 100. Ini kalau nggak bisa dicepetin. Oh bisa deh, ya. Treadmill itu kan sedikit fakta, kalau saya nonton di YouTube, treadmill itu memang alat buat nyiksa orang. Kalau di penjara gitu, daripada tenaga tahanan yang nggak kepake, mending dikasih treadmill aja buat bikin energi baru gitu. Jadi diputer terus. Makanya namanya treadmill gitu. Buat muter-muterin apa. Tapi sekarang kita jadiin alat olahraga yang kita beli. Thank you. Menurut lo gimana? Enak stabil. Enak sih. Ini padnya juga Agak lapang nggak? Beberapa treadmill yang ada ya? agak sempit gitu kan. Oh, kalau teksturnya sih sama kayak treadmill biasa sih udah. Oh, mungkin baru kali. Tapi lama-lama entah panas atau enggak. Biasanya kalau treadmill 10 menitan lumayan panas karena gesekan kan. Makanya pakai sepatu sih. Iya sih, iya. Kalau treadmill nggak pakai sepatu setengah jam habis kaki. Secara build quality sih oke banget ini. Walaupun beratnya termasuk enteng, buat ukuran treadmill 33 kilo, ini termasuk solid kecuali bagian ininya tadi. Cuma ini memang bukan bagian yang terlalu masalah. Apakah recommended? Tentu recommended kalau misalnya dipakai terus. Semua alat olahraga itu cuma recommended kalau dipakai terus. Kalau misalnya lagi semangat doang, beli terus pakai 10 kali, sekali pakai 800.000 loh. Tapi kalau misalnya kita beli terus kita jadiin investasi, pakai selama 3-4 tahun, dan selama hidupnya ini kita pakai sekitar 1.000-2.000 kali, itu optimis banget sih 1.000-2.000 kali. Tapi kalau misalnya disiplin, sekali pakai ini goceng. Di luar biaya listrik pastinya, karena listriknya memang lumayan tinggi juga. Coba, sekarang kita beresin ya, karena itu salah satu bagian yang jadi keunggulan dari walking pad ini. Kalau dari fungsi, ya memang buat kayak gini doang. Nggak terlalu banyak yang bisa diomongin. Dan ini bisa deliver lah, apa ya istilahnya? Bisa menuhin yang dia tawarin deh. Apa yang dia tawarin memang bisa langsung dicoba di sini. Mungkin kurang responsif aja ya. Saya tekan cepet banget tapi ya mungkin dia memang nggak berani terlalu cepet juga. Kalau terlalu mendadak mungkin agak ribet juga. Sip. Sekarang kita coba beresin. Stabil loh. Walaupun saya tadi bilang ininya sering goyang, tapi walaupun kita udah lari di kecepatan maksimal, dia tetap stabil. Cuma pas kita giniin doang baru enggak. Ini bukti kalau misalnya saya kepleset, ininya kecabut. Wait. Wow. Kaget sih. Tapi ini kan memang kasusnya kalau kita kepleset jatuh, jadi dia harus cepet langsung stopin.
Oke, sekarang kita coba beresin. Oh ya, satu kekurangan sebelum kita beresin. Tadi Kevin bener bilangnya kalau ini nggak ada incline atau apa istilahnya, pokoknya yang naik kayak serasa kita lagi naik di tanjakan. Karena di treadmill yang konvensional, yang di gym yang ukurannya gede banget, itu punya. Jadi misalnya levelnya bisa 4, itu tinggi banget dan bikin betis mau pecah. Kalau di sini nggak ada kayak gitu, mungkin biar bisa ada fitur kayak gitu, sini harus ditebelin lagi, terus dia jadi lebih berat, jadi lebih susah diberesin. Dan fokus utama dari treadmill ini buat jadi treadmill portable jadi percuma. Jadi mungkin itu fitur yang harus dikorbanin kali ya. Sekarang coba saya beresin sendiri. Gampang nih. Matiin dulu. Cabut. Terus mungkin masih ada bagian yang lengket. Terus hati-hati. Oh enggak kayak itu. Nggak bakal kejepit. Terus di sini kendorin. Harus sampai mana? Sini. Terus kita angkat. Coba ya, saya tipe cowok yang standar gitu lah dari sisi kekuatannya. Jadi apakah saya bisa mindahin ini ke situ kan? Apakah bisa ya? Coba. Sini aja. Jadi ini kan namanya treadmill portable, harus bisa diselip-selipin. Coba kita angkat. Gini kan. Nah, ya. Terus, oh ada rodanya loh. Nih, yang orange-orange ini, ada rodanya. Jadi, lumayan buat ngedorong. Karena ini di karpet kan. Wah. Sekarang tinggal digeser aja karena kita nggak mungkin, kalau kita taruh treadmill nih nggak mungkin kita setiap hari pindahin ruangan, tiap mau pakai pasti pakai di mana, pindahinnya juga deket sana. Dan lumayan gampang, tadi mungkin makan waktu sekitar 2-3 menit buat beresin ini. Dan itu saya baru pertama kali beresin, kalau udah biasa mungkin bakal lebih cepat lagi. Buat harga 8 jutanya, ini saya sambil coba rakit lagi ya, dari saya keluarin. Terus gini, sambil kasih kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan udah deh tadi ngomongin sih. Tapi ya kasih tahu sekali lagi aja, kalau misalnya Anda lagi bingung buat nyari alat kesehatan yang mungkin simpel kali ya, nggak ribet, daripada mau sewa member gym atau apa, ini bisa jadi pilihan. Tapi tetap aja yang paling murah itu jalan kaki di luar rumah sih. Cuma ini kayak ngasih pilihan, selesai. Kayak ngasih pilihan buat kalau misalnya lagi mager keluar rumah, atau lagi panas banget siang-siang jam 12, atau lagi hujan, atau lagi memang nggak pengen keluar rumah aja karena sekarang lagi kurang bagus. Ya, ini jadi solusi lah. Habis itu tinggal hidupin, langsung jalan. Hebat juga ya teknologi zaman sekarang. Ya gitu aja dulu. Unboxing dari Kingsmith Walking Pad R1 Pro. Kalau misalnya Anda minat, linknya udah saya taruh di bawah. Kalau enggak, ya ini jadi hiburan aja. Buat tahu kalau sebenarnya ada ya barang kayak gini. Gitu aja dulu. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Nanti ada satu barbel yang mungkin 20 kilo. Tapi kalau kita set ke 2 kilo ada roketnya di bawah. Jadi lebih enteng gitu kali. Terus kalau misalnya nggak pakai ya 20 kilo. Mungkin kayak gitu.